kalau yang sering bertemu dengan Presiden Joko Widodo itu seharusnya ya Pak Pramono Anung. Pak Pramono Anung juga masih menjadi Menteri Sekretaris Negara. Seharusnya yang berhak pamer itu ya Pak Pramono Anung. Sering bertemu dengan Presiden Joko Widodo, sering bertemu dengan Pak Prabowo, seharusnya Pak Pramono Anung. Tetapi Pak Pramono Anung tidak jualan nama-nama besar dari Presiden Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto. Nah, sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Entah di sini maksud dari Pak Ridwan Kamil itu seperti apa ya? Karena mulai saat yang lalu ketika mendaftar pada KPU lah untuk mengikuti Pilkada serentak DKI Jakarta, bahkan juga seringkali ya menyebut Pak Prabowo akan tenang lah kalau Ridwan Kamil menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan bahkan juga mengaku sering bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Entah Ridwan Kamil tidak pede atau seperti apa ya. Padahal juga awalnya menurut saya Pramono Anung dan Rano Karno, dan bahkan dari calon independen, bukan nama yang punya elektabilitas tinggi loh seperti Ahok dan Anies Baswedan, tetapi selalu saja menjual nama dari Pak Prabowo dan bahkan dari Presiden Joko Widodo. Nah, bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan dari TV One, Ridwan Kamil akui sering bertemu Jokowi. Nah, bahkan juga bertanya-tanya bahas apa kira-kira ya. Kalau yang sering bertemu dengan Presiden Joko Widodo itu seharusnya ya Pak Pramono Anung. Pak Pramono Anung juga masih menjadi Menteri Sekretaris Negara. Seharusnya yang berhak pamer itu ya Pak Pramono Anung. Sering bertemu dengan Presiden Joko Widodo, sering bertemu dengan Pak Prabowo, seharusnya Pak Pramono Anung. Tetapi Pak Pramono Anung tidak jualan nama-nama besar dari Presiden Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto. Nah, menurut saya Ridwan Kamil itu tidak pede ya, yaitu melawan Rano Karno dan Pramono Anung, bahkan juga dari calon independen. Tidak pede, terbukti lah beberapa waktu belakangan ini selalu jualan nama Pak Prabowo dan juga dari Presiden Joko Widodo. Nah, pada waktu lalu juga mengatakan hal demikian. Tertanggal 1 September ya, berarti kurang lebih 2 minggu yang lalu, Ridwan Kamil menyebut kalau kami menang berarti Pak Prabowo tenang, Jakarta diurus koalisi. Sangat lucu sekali menurut saya statement dari Pak Ridwan Kamil di sini ya. Kayaknya tidak pede, yaitu melawan calon-calon di PDIP dan bahkan juga calon yang diusung oleh calon independen. Nah, bahkan juga selalu menjual nama Pak Prabowo dan bahkan juga Presiden Joko Widodo. Seharusnya itu ya jualan program lah, jualan program-program kebijakan apa saja yang akan dilakukan besok ketika menjadi gubernur terpilih. Nah, kalau kita melihat pemberitaan dari sini, Pak Pramono Anung bakal temui Ahok, Anies hingga Jokowi. Nah, bahkan Pak Pramono saja tidak mengatakan demikian. Saya selalu bertemu dengan Jokowi dan lain sebagainya. Bahkan bertemu itu juga harus ada yang dibahas, kira-kira membahas apa. Kalau cuma bertemu tidak membahas apa-apa ya tidak usah dipublikasikan menurut saya ya. Nah, kalau kita melihat dari sini misalnya program-program dari Pak Pramono sangat keren sekali, di mana Gojek pada saat lalu ya menggelar aksi demo karena ada potongan yang cukup wow sekali. Tetapi Pak Pramono Anung dan Rano Karno membawa solusi, yaitu janjikan pengemudi ojol jadi pekerja formal dan dapat gaji UMR. Menurut saya ini juga solusi yang sangat keren sekali. Solusi bagi masalah ojek online yang karena potongan yang sangat luar biasa dan lain sebagainya. Menurut saya kalau dikasih gaji UMR sangat keren sekali dan kemungkinan juga bakalan diterima ya. Kalau kita melihat pemberitaan dari sini, bakal calon gubernur Jakarta 2024 Pramono Anung berjanji memberikan perhatian khusus kepada pengemudi ojek online jika terpilih menjadi gubernur Jakarta 5 tahun mendatang. Pramono menjanjikan pengemudi ojol berstatus pekerja formal. Da ojol, saya ingin melakukan perubahan yang mendasar, kata Pramono Anung ditemui usai jalan sehat di CFD Senayan Jakarta pada 15 September. Pramono melihat selama ini pengemudi ojol bukan menjadi pekerja informal. Karena itu ia telah memikirkan bagaimana status pekerjaan mereka menjadi formal. Nah, bahkan pada saat lalu dari Pramono Anung dan Rano Karno, dari program-program yang akan digagas besok ketika menjadi gubernur terpilih, menurut saya sangat keren. Yang pertama akan menaikkan yaitu upah dari RT RW. Menurut saya itu sangat keren sekali karena dari tingkat RT RW itu
sangat bisa menjaga kondusivitas masyarakat, warga, karena dari RT RW itu adalah tingkat dari bawah ya. Dan bahkan juga ada CCTV di setiap sudut RT RW. Menurut saya juga sangat keren sekali. Untuk apa? Yaitu untuk mengurangi tindak kriminal di Jakarta khususnya. Menurut saya sangat keren. Jadi bukan jualan nama Pak Prabowo, bukan jualan nama Jokowi dan lain sebagainya. Menurut saya itu sudah akan ditinggal ya kemungkinan oleh pemilih Ridwan Kamil ya, kalau terus-menerus berjualan nama besar dari Pak Prabowo dan juga Presiden Joko Widodo. Seharusnya berjualan program-program, belanja masalah. Menurut saya itu yang akan dipilih khususnya oleh masyarakat Jakarta. Nah, kalau kita melihat pemberitaan dari sini, saya juga penasaran sih, kira-kira beritanya seperti apa. Dari TV One News, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengakui jika dirinya sering bertemu dengan Presiden Jokowi. RK mengakui hal itu saat ditemui usai menghadiri cara bongkar aspirasi Pati Unus Jakarta Selatan pada Sabtu 14 September. Ketemu Pak Jokowi saya sering kan, kata RK dilansir dari viva.co.id. Ridwan Kamil pun menjelaskan alasannya sering bertemu dengan Jokowi. Dia sering bertemu Jokowi lantaran dirinya ditunjuk sebagai kurator Ibu Kota Nusantara. Urusannya sebagai kurator IKN, kata RK. Sebelumnya RK mengatakan sedang menjalin komunikasi dengan para mantan gubernur Jakarta. Dia sudah bertemu dengan mantan gubernur Jakarta Fauzi Bowo dan Sutioso. Pertemuan dengan Fauzi Bowo diadakan di Perkampungan Kebudayaan Betawi Setu Babakan pada Rabu 4 September 2024. Kalau misal menjual nama-nama besar seperti sering bertemu Presiden Joko Widodo ya, pastilah pemenangnya adalah Pak Pramono Anung, karena juga saat ini menjadi Menteri Sekretaris Negara dan bahkan juga sudah mengundurkan diri, tetapi juga belum diteken-teken oleh Presiden Joko Widodo. Maksudnya juga apa ya, belum diteken-teken surat pengunduran diri dari Pak Pramono Anung. Ya menurut saya semoga saja sih Pak Pramono Anung juga cepat mundur dari jabatan menteri dan sehingga bisa fokus ya untuk belanja masalah di DKI Jakarta. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya dari Jada Kusuma. Jualan kedekatan dengan Jokowi memang sekarang ngaruh. Ya kayaknya malah nggak ngaruh ya. Kemungkinan kalau semakin dekat dengan Jokowi, apalagi di Pilkada DKI Jakarta, pasti masyarakat akan enggan memilih Ridwan Kamil ya. Dari John Truly, bahas apa? Keluarga Mulyono terhindar dari bullying. Aha, anak buah Mulyono dibanggain. Nah, masih no pilih dia, itu urusan lain Bung. Jakarta urusan warga Jakarta dan Jakmania bagian dari Jakarta. Nambah malesin aja bisanya Kang cuci otak. Ya seperti itu. Jadi sangat lucu sekali ketika Ridwan Kamil sudah mematapkan dirinya akan bertarung di Pilkada DKI Jakarta, selalu saja menjual nama-nama besar dari Pak Prabowo dan Presiden Joko Widodo. Seharusnya belanja masalah-masalah di warga DKI Jakarta atau bahkan merancang program-program yang bisa mengatasi permasalahan warga di DKI Jakarta. Seharusnya seperti itulah, bukan malah berjualan nama besar dari Pak Prabowo dan juga Presiden Joko Widodo. Ya tapi saya berharaplah pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.